تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Dosa ghibah kita tahu adalah dosa yang sangat besar sekali. Menggunjing, membicarakan aib saudara kita tanpa sepengetahuannya di hadapan orang lain, sekalipun aib tersebut benar-benar ada pada dirinya, ini adalah ghibah. Dan dosa ghibah, kita tahu Al-Quran berbicara tentang dosa ghibah dengan gambaran yang luar biasa buruk sekali terhadap pelakunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah." Jangan kalian saling mencari-cari kesalahan, saling memata-matai, mencari aib satu sama lain. Jangan kalian menggunjing satu sama lain. Apakah kalian suka untuk memakan bangkai saudara kalian sendiri? Sementara kalian tidak suka melakukan hal tersebut, jika kalian tidak sudi untuk memakan bangkai, maka janganlah kalian berbuat ghibah. Janganlah kalian menggunjing saudara kalian. Itulah perumpamaan orang yang menggunjing. Seolah-olah dia sedang makan bangkai saudaranya. Wa'udzubillah, sangat menjijikkan sekali. Jika kalian tidak suka, merasa jijik, maka seharusnya kalian juga harus merasa jijik ketika kalian menggunjing saudara kalian. Wa'udzubillah. Muncul satu permasalahan. Bagaimana jika kita terlanjur menggunjing saudara kita? Dan kita menyesal, kita ingin bertobat. Sementara dosa menggunjing adalah termasuk bentuk kezaliman kepada Bani Adam yang harus tidak hanya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi juga harus mendapatkan kerelaan dari orang yang digunjing. Belum Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita sampai orang yang digunjing tersebut memaafkan kita. Namun apakah kita akan berterus terang meminta maaf? Saya pernah menggunjingmu, saya pernah menggibahimu. Boleh jadi ini justru akan menyakiti hatinya dan justru akan meretakkan persaudaraan. Permasalahan ini pernah ditanyakan oleh salah seorang pelajar di Masjid Nabawi kepada Syekh Profesor Dr. Al-Allamah Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala. Kemudian beliau memberikan 3 solusi. Kita bisa melakukan 3 hal ini. Yang pertama adalah dengan memuji orang yang pernah kita gibahi, pernah kita gunjing tersebut, kita puji dia di hadapan orang atau di majelis di mana kita pernah menggibah saudara kita tersebut. Demikian pula yang kedua, kita memuji, kita menyebutkan kebaikan-kebaikan orang tersebut di hadapan orang-orang yang menggibahi atau mendengar gibah tersebut. Misalkan ada suatu majelis, di situ, di majelis tersebut, orang yang kita gibahi, digibahi di majelis tersebut. Maka disitulah kesempatan kita untuk menyebutkan kebaikannya dan memujinya. Kemudian cara yang ketiga adalah dengan mendoakan untuknya kebaikan dan memohonkan ampun untuknya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa sepengetahuannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari dosa besar yang sering tidak kita sadari ini.